Oke, baiklah para mahasiswa sekalian, kali ini kita masuk topik bahasan pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu mengenai ukuran letak. Nah, secara umum, ukuran letak dalam statistik terbagi atas beberapa macam. Sebelumnya sudah kita bahas ukuran pemusatan berupa rata-rata, hitung, median, dan modus. Pada kesempatan ini kita akan bahas ukuran letak yang lainnya, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama dulu kita lihat kuartil. Kuartil ini merupakan salah satu ukuran letak di mana pada proses penghitungannya kita akan membagi data kita menjadi 4 bahagian sama besar dengan syarat data tadi sudah kita urutkan terlebih dahulu, boleh dari data terkecil ya kepada data terbesar atau sebaliknya. Dan juga ukuran letak kuartil ini juga bisa berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi ingat bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian data itu dikelompokkan menjadi 4 bahagian sama besar. Atau setiap bahagian dari kuartil tadi sebesar 25%. Nah, secara umum untuk menentukan nilai kuartil dari sebuah beberapa data yang sudah diurutkan, langkah pertama yang mesti kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan letak dari masing-masing kuartil tadi. Nah, karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bahagian sama besar, maka kuartil itu terdiri atas 3. Kuartil K1, K1, kuartil K2, K2, dan kuartil ketiga K3. Nah, untuk menentukan letak kuartil ya, bisa kita gunakan rumus, 2 buah rumus. Ini salah satunya untuk data berkelompok dan ini untuk data tidak berkelompok. Nah, pertama kita lihat dulu untuk data tidak berkelompok. Untuk data tidak berkelompok, kuartil ke-1 dihitung dengan cara 1. Ingat, kuartil ke-1 berarti 1. 1 kali N tambah 1 per 4. Kenapa per 4? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bahagian sama besar. Nah, kemudian kuartil kedua, ingat 2. Maka di sini juga 2. 2 kali N tambah 1 per 4. Bagi 4 lagi. Nah, dan kuartil ketiga, 3 kali N tambah 1 per 4. Ini adalah letak kuartil untuk data tunggal. Kita belum masuk kepada nilainya ya, ini baru letaknya saja baru. Nah, sementara untuk data berkelompok, Tempori sudah dijelaskan bahwa data berkelompok itu adalah data yang sudah terkelompok-kelompok menjadi beberapa kelas ya, seperti distribusi frekuensi tempo hari itu dinamakan data berkelompok. Nah, untuk menentukan letak kuartil pada data berkelompok, rumus yang bisa kita gunakan adalah 1N untuk kuartil ke-1, ingat ke-1, 1N per 4. Kenapa per 4? Karena kuartil membagi 4. Kemudian kuartil kedua untuk data berkelompok 2N per 4. Dan kuartil ketiga 3N per 4. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan letak kuartil. Nah, setelah kita dapatkan letak kuartil, barulah kemudian kita bisa menghitung berapa sesungguhnya nilai dari masing-masing kuartil tadi. Nah, untuk menghitung nilai kuartil, nah ini untuk data tunggal ya. Untuk data yang tidak dikelompok-kelompokkan atau data tunggal, untuk menentukan letak nilai kuartil, terutama jika letak kuartil berupa pecahan, berupa angka pecahan. Tapi kalau misalnya letak kuartil itu tidak berupa angka pecahan, maka ya misalnya letak kuartilnya 4 gitu. Berarti ya data keempat itulah yang menjadi nilai kuartil gitu. Misalnya letak kuartil ketiga
letak kuartil ketiga adalah data ke-8 misalnya. Maka siapa data ke-8? Misalnya data ke-8 itu 12, maka 12 itu adalah nilai dari kuartil ketiga. Nah, kalau seandainya letak kuartil itu berupa pecahan, misal letak kuartil ke-1 adalah 2,75 misalnya. Artinya data ke-2,75 gitu. Kita kan nggak tahu siapa data ke-2,75. Maka untuk menentukan nilai kuartilnya kita gunakan rumus ini ya. Nilai kuartil adalah nilai kuartil bawah ditambah dengan letak kuartil dikurang letak kuartil sebelum kelas kuartil dibagi dengan letak kuartil yang berada di atasnya dikurang dengan letak kuartil data sebelumnya dikali dengan nilai kuartil atas dikurang dengan nilai kuartil bawah ya. Rumusnya agak panjang, tapi kalau kita sudah paham ini sangat mudah sekali mengaplikasikannya dalam perhitungan. Nah, kita lihat. Ini misalnya contoh ya. Nah, terdapat 14 data ya. Data kita ada 14 buah dan ini nilai masing-masingnya. Dan ini datanya sudah kita urutkan dari yang terkecil 160, 285 sampai data terbesarnya adalah 720. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai kuartil ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, kita tahu tadi bahwa pada data tunggal, langkah pertama yang harus kita tentukan, ya, kita harus tentukan terlebih dahulu letak dari masing-masing kuartil. Nah, letak kuartil ke-1, rumusnya tadi adalah 1 dikali dengan N tambah 1 per 4. 1 dikali N tambah 1 per 4. Nah, N kita ada 14, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh kuartil ke-1 itu 3,75. Nah, dan kuartil kedua, 2 kali N, N-nya 14, 2 kali 14 tambah 1 per 4. Dan kuartil ketiga, 3 kali 14 tambah 1 per 4. Nah, ini karena letak kuartilnya masih berupa pecahan, maka untuk menentukan nilai kuartilnya, kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. NK sama dengan NKB tambah LK kurang LKB, dibagi LKA kurang LKB, dikali NKA kurang NKB. Nah, yang mana yang NKB itu? NKB, nah, misal ini untuk kuartil ke-1 ya. Untuk kuartil ke-1, Anda perhatikan data kita tadi. Kita tahu bahwa kuartil ke-1 letaknya adalah di 3,75. 3,75 itu kan terletak antara 3 sampai 4 ya. 3,75 terletak antara 3 dan 4. Maka cukup Anda perhatikan angka 3, 4, 300, 360, dan 3,75. Nah, rumusnya tadi, nih, NKB. Yang mana NKB itu? Ya, NKB itu ini dia, 300. Ya, 300 adalah NKB, ini adalah NKA, ini adalah LKB, ini adalah LKA, dan ini adalah letak dari kuartil. Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. 300 ditambah 3,75, ini letak kuartil kita. Kemudian letak kuartil sebelum 3,75, 3 ya. Kemudian setelah 3,75 kan 4, maka 4 dikurang 3. Nah, dikali dengan 360 kurang 300. Nah, ini 360 dikurang 300. Maka diperoleh nilai kuartilnya adalah 345. Begitu pula untuk nilai kuartil kedua ya. Untuk kuartil kedua, letaknya tadi adalah di 3,75 ya. Ini letak kuartilnya di 3,75, maka nilai kuartilnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya data kita adalah data berkelompok ya. Seandainya data kita data berkelompok, langkahnya sama, kita tetap harus tentukan terlebih dahulu letak kuartil. Tadi sudah dijelaskan bahwa letak kuartil itu adalah 1N per 4. 1N per 4 ya. Maka menentukan nilai dari kuartilnya adalah nilai tepi kelas ya. Tempat kuartil tadi berada,
kemudian ditambah dengan ini adalah letak kuartil, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi frekuensi kumulatif dikali dengan interval kelas ya. Nah, ini rumusnya. Ya, tinggal kita masukkan saja. Kita pakai contoh. Nah, ini misalnya contohnya. Nah, ini adalah data berkelompok ya. Data berkelompok kita ranknya ini 160 sampai 303. Ini frekuensi masing-masingnya. Dan setelah dihitung letak kuartilnya adalah 1n/4 untuk kuartil ke-1, yaitu data kelima, 2n/4 untuk kuartil kedua, dan 3, ini 3 ya, bukan 30, 3 dikali 20/4 adalah 15. Nah, ini letak kuartil ketiga. Nah, untuk melihat di mana sebenarnya data kelima, ke-10, dan ke-15 itu, kita perlukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dimulai dari 0, ditambah 2, sama dengan 2, ditambah 5, 7, tambah 9, 16, tambah 3, 19, tambah 1, 20. Maka 5 itu terletak antara 2 sampai 7. Ya. Kemudian 10 terletak antara 7 sampai 16 dan 15 terletak antara 7 sampai 15 juga. Berarti nanti hasil dari perhitungan kita untuk nilai kuartil ke-1 angkanya berkisar antara 304 sampai 447 dan untuk kuartil 2 dan 3 berkisar antara 448 sampai 591 karena dia terletak pada kelas ketiga ya, pada kelas ketiga. Nah, maka untuk menentukan nilai dari masing-masing kuartil, kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya tadi ini adalah untuk kuartil ke-1. Nilai kuartil ke-1 adalah nilai tepi kelas tempat kuartil itu berada 303,5. Ini kita peroleh. Ini nilai tepi kelasnya 304 dikurangi setengah ya. 303,5. Ditambah dengan 5 dikurang 2. Dari mana ini? 5 kurang 2. Ini 5 dikurangi 2. 5 kurang 2. Dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Yang ini angkanya. Kemudian dikali dengan 143. 143 itu adalah interval 447 dikurang 304. Maka diperoleh hasilnya 389,3. Ini adalah nilai dari kuartil ke-1. Begitu pula untuk kuartil kedua ya. Kita lihat nilai tepi kelasnya untuk kuartil kedua. Kuartil kedua terletak antara 7 sampai 16 ya, karena tadi letaknya 10. 10 itu terletak antara 7 sampai 16. Maka pada kelas ketiga ini nilai tepi kelasnya adalah 448 kurang setengah, 447,5. 447,5 ditambah 10. 10 adalah letak kuartil ya. 10 adalah letak kuartil dikurangi 7. Ini 7. 10 dikurang 7. Ini kemudian dibagi 9. 9 itu didapatkan dari ini, frekuensi tempat dia berada dan dikali dengan interval. Intervalnya sama 143. Didapatkan nilainya 495,17. Dan jika dilakukan hal yang sama pada kuartil ketiga, akan diperoleh nanti angkanya 574,61. Nah, ini adalah kuartil untuk data berkelompok. Langkah selanjutnya, selanjutnya ukuran letak yang kedua dinamakan desil. Desil membagi data menjadi 10 bahagian sama besar ya. Prosesnya sebenarnya sama dengan kuartil. Prosesnya sama, kita tentukan terlebih dahulu letaknya. Ini 1 ditambah n tambah 1, bukan tambah 10 ya. 1 ditambah n tambah 1 per 10. 2 dikali n tambah 1, bukan tambah 10 ya. N tambah 1 per 10. 3 dikali n tambah 1 per 10. Bukan tambah 10, silakan nanti diralat. 4 kali n tambah 1 per 10. Desil
hanya ada desil 1, 2, 3 sampai desil 9. Jadi nggak ada desil ke-10 ya. Nah, sampai desil ke-9, 9 dikali N tambah 1 per 10. Nah, sementara untuk data berkelompok, untuk menentukan letak dari masing-masing desil sama sebenarnya dengan kuartil. Yang membedakan hanya pembaginya saja. 1N per 10 untuk desil ke-1, 2N per 10 untuk desil kedua, sampai pada 9N per 10 untuk desil ke-9. Jadi rumusnya persis sama. Ini bukan 10 tapi 1 ya. Nah, rumusnya persis sama dengan kuartil tadi, yang membedakannya hanyalah pembaginya. Pun untuk menentukan nilai dari masing-masing kuartil juga sama ya. Dan kalau datanya tunggal, nilai dari masing-masing kuartil tadi juga ditentukan dengan rumus yang sama. Kita tetap gunakan rumus ini. Kita tetap gunakan rumus ini ya, sama persis caranya. Begitu pula untuk nilai dari desilnya sama dengan cara yang tadi. Ini sama dengan ini caranya. Rumusnya persis sama, cuman di sini per 10, bukan per 4 ya. 1N per 10 dikurang CF dibagi FK dikali dengan interval kelas. Nah, ini yang kedua, desil. Ini kalau letaknya berupa pecahan, ya ini rumusnya itu juga sama. Cuman di sini kita kalau tadi pakai NKB, kalau sekarang pakai NDB ya. NDB nilai desil yang berada di bawah letak desil. Itu seterusnya. Sekarang kalau dia datanya berkelompok, nilai dari desil itu dihitung dengan 1N per 10 dikurang CF per FK dikali dengan kelas interval. Rumusnya persis sama, yang membedakan hanya pembaginya. Ini per 10, kalau kuartil per 4. Nah, sekarang yang ketiga, ukuran letak yang ketiga dinamakan persentil. Membagi data menjadi 100 bahagian sama besar dengan syarat data terlebih dahulu diurutkan. Nah, bagaimana cara proses penghitungannya? Ya, persis sama lagi dengan kuartil dan desil tadi. Yang membedakan hanyalah pembaginya. Gitu. Jadi coba Anda perhatikan pada rumus kuartil kita tadi, kalau pada kuartil untuk menentukan letaknya adalah 1 kali N tambah 1 per 4, maka pada desil 1 dikali N tambah 1 per 10. Ya, letak desil ke 1. Nah, untuk persentil rumusnya sama, berarti 1 dikali N tambah 1 per 100. Karena persentil membagi data menjadi 100 bagian, maka pembaginya per 100. Ini pembaginya per 100. Untuk data berkelompok. Begitu pula untuk data tunggal. Untuk data tunggal, pada kuartil ke-1, 1N per 4. Nah, pada desil nanti, untuk data berkelompok, 1N per 10. Sementara pada persentil, 1N per 100. Jadi ingat, rumusnya 1 ini saja, cuma nanti untuk kuartil dia pembaginya adalah 4. Untuk desil pembaginya adalah 10. Dan untuk persentil pembaginya ini adalah per 100. Sama. Begitu pula untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai dari masing-masing kuartil, kalau misalnya tadi kuartil itu nilainya ini L-nya kurang ya, L dikali dengan 1N per 10 kurang CF per K. Nah, dibagi. Jadi pembaginya yang berbeda. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini untuk ukuran letak berupa kuartil, desil, dan persentil.